Oke, hari ini kita mau bahas sebuah revolusi besar yang lagi terjadi yang mengubah cara hampir semua barang di sekitar kita dibuat. Kita akan masuk ke dunia industri 4.0 dan lihat gimana teknologi super canggih bisa nyatu sama filosofi produksi yang udah terbukti puluhan tahun, yaitu produksi ramping atau lean production. Coba deh buang jauh-jauh bayangan pabrik yang penuh asap dari zaman dulu. Kenapa? Karena sekarang kita lagi menyaksikan perubahan terbesar di dunia manufaktur dalam 100 tahun terakhir. Ini bukan lagi cuma soal mesin yang lebih cepat, tapi soal pabrik yang bisa mikir. Yuk kita bedah perubahannya. Terus apa sih yang mendorong revolusi ini? Semuanya berawal dari tekanan. Tekanan dari pasar, dari kita semua sebagai konsumen, yang menuntut segalanya jadi lebih cepat, lebih personal, dan pastinya lebih efisien. Mari kita lihat tantangan-tantangan utama yang dihadapi pabrik modern saat ini. Sejujurnya nih, kita semua adalah bagian dari masalah ini. Kita pengen barang dikirim kemarin, didesain khusus buat kita dan harus ada kapanpun kita mau. Era di mana kita disuruh tunggu sebentar itu udah lewat. Sekarang zamannya saya mau sekarang juga. Dan ini menciptakan tekanan yang luar biasa buat para produsen. Buat perusahaan-perusahaan manufaktur, ini artinya mereka harus bisa kirim barang lebih cepat, nawarin puluhan bahkan ratusan variasi produk, dan harus siap sedia mengubah seluruh lini produksinya cuma gara-gara ada tren baru yang viral dalam semalam. Intinya, mereka dipaksa untuk jadi super lincah. Atau, ya siap-siap aja ketinggalan. Nah, untuk menghadapi semua tekanan ini, selama puluhan tahun, industri itu ngandelin sebuah filosofi yang kuat banget. Namanya filosofi ramping atau lean. Yuk kita bongkar gimana cara kerja fondasi efisiensi yang satu ini. Inti dari produksi ramping ini sebenarnya simpel banget. Kasih nilai sebanyak mungkin ke pelanggan dengan cara membuang semua hal yang sia-sia atau boros. Setiap detik waktu, setiap potongan material, setiap gerakan yang nggak menambah nilai ke produk akhir, itu semua dianggap sampah dan harus dihilangkan. Filosofi ini punya beberapa aturan main yang jadi kuncinya. Coba bayangin, jangan bikin barang kalau belum ada yang pesan. Itu namanya prinsip tarik. Pastikan juga proses kerja jalan terus tanpa macet. Itu prinsip aliran. Dan yang penting, atur kecepatan produksi sesuai dengan seberapa banyak permintaan di pasar. Tujuannya cuma satu, menciptakan sebuah ritme produksi yang sempurna. Tapi seefisien apapun filosofi lean, sekarang dia mulai kewalahan. Loh, kok bisa? Karena kita nggak lagi menghadapi perubahan yang biasa-biasa aja. Kita ini lagi ada di tengah-tengah revolusi industri yang keempat. Dan supaya kita benar-benar paham seberapa besar sih dampaknya, kita perlu flashback sedikit buat lihat gimana kita bisa sampai di titik ini. Soalnya, ini bukan pertama kalinya dunia industri itu dijungkir balikan. Lihat deh perjalanannya. Dalam waktu sekitar 250 tahun, kita udah pindah dari era tenaga uap, terus ke lini perakitan massal, lanjut ke komputer dan otomatisasi. Setiap tahap ini adalah lompatan yang raksasa. Dan sekarang, kita ada di sini, Industri 4.0. Era di mana pabrik itu nggak cuma otomatis, tapi juga saling terhubung dan cerdas. Jadi, apa sih sebenarnya isi dari revolusi keempat ini? Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya, yaitu konsep pabrik cerdas atau smart factory. Nah, ini dia intisari dari industri 4.0. Coba bayangin, sebuah pabrik di mana mesin-mesinnya itu nggak cuma kerja, tapi juga bisa ngobrol satu sama lain, bisa mendiagnosis masalahnya sendiri, dan bisa mengoptimalkan proses kerjanya secara mandiri. Pabrik ini hampir bisa dibilang hidup. Pabrik cerdas ini bisa berjalan karena ada 3 teknologi utama yang jadi pilarnya. Pertama, ada Cyber Physical Systems, yang ibaratnya jadi mata dan telinga pabrik yang menciptakan kembaran digital dari setiap proses fisik. Kedua, Internet of Things atau IoT. Ini kayak sistem sarafnya yang menghubungkan semuanya. Dan ketiga, ada cloud computing sebagai otaknya yang menganalisis semua data buat ngambil keputusan-keputusan cerdas. Dan disinilah semuanya jadi menarik. Poin yang paling penting untuk diingat adalah ini. Industri 4.0 itu nggak datang untuk menggantikan filosofi lean. Sebaliknya, dia datang untuk ngasih superpower buat lean. Sumber kami menyoroti fakta yang krusial banget. Di era modern ini, cuma mengandalkan pengalaman manusia aja itu udah nggak cukup. Kenapa? Karena prosesnya udah terlalu rumit, datanya terlalu banyak. Otak manusia butuh bantuan mesin untuk bisa memahami semuanya. Tabel ini nunjukin perbedaannya sangat jelas. Kalau Lean tradisional itu bergantung sama pengalaman dan pengamatan manusia, Lean 4.0 itu pakai AI dan data.
Dulu kita cuma bisa bereaksi kalau ada masalah, sekarang kita bisa memprediksi masalah itu sebelum terjadi. Inilah lompatan besar dari yang tadinya cuma efisien menjadi cerdas dan adaptif. Dan kunci dari semua ini, jagoan utamanya adalah kecerdasan buatan atau AI. AI lah yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data, melihat pola-pola yang nggak kelihatan oleh mata manusia, dan mengambil tindakan cerdas untuk mencapai tujuan Lean dengan presisi yang belum pernah ada sebelumnya. Nah, gabungan antara filosofi efisiensi yang sudah teruji dengan teknologi super cerdas ini, akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Kalau pabrik sudah bisa berpikir, belajar, dan beradaptasi dengan sendirinya, apa ya batas selanjutnya? Kemungkinannya, batasan itu akan terus kita geser dan definisikan ulang di masa depan.